saya Gregoriana Daten dari Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan akuntansi kelas 5A. Baik, sekarang ini saya berada di salah satu organisasi sektor publik. Saya memilih Sekolah Dasar Negeri Tuak Daun Merah. Nah, di sini saya alasan di tempat ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akuntansi sektor publik tentang penganggaran yang dilakukan pada sekolah ini atau penganggaran yang digunakan untuk membuat laporan pada sekolah ini. Kemarin saya sudah mengkoordinasi atau sudah info kepada Ibu Bendahara yang ada di sekolah ini, dan Ibu Bendahara sudah bersedia untuk diwawancarai. Mari kita pergi dengan Ibu Bendaharanya. Halo, selamat pagi Ibu Esi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya untuk berdiskusi sedikit mengenai penganggaran atau alokasi dana BOS pada sekolah ini. Sebelumnya saya minta Ibu Esi memperkenalkan nama kepala sekolah, jumlah guru atau tenaga pendidik kependidikan dengan jumlah siswa yang ada di sekolah ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi juga. Jumlah guru pada SD Negeri Tuak Daun Merah sebanyak 20 orang. Di dalamnya sudah ada tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dan juga kepala sekolah. Kepala sekolah di sini bernama Bapak Nicholas Tefbana SPD, dan jumlah tenaga pendidik yang ada pada Sekolah Dasar Negeri Tuak Daun Merah sebanyak 17 orang, dan tenaga kependidikannya ada 2 orang, jadi semuanya 20 orang. Jumlah siswanya sebanyak 402 siswa. Itu saja, terima kasih. Oke, baik Ibu, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di masa pandemi ini, sistem belajar anak-anak SD Negeri Tuak Daun Merah ini apakah masih bersifat online atau ada tatap muka secara terbatas, atau ada yang sudah masuk di kelas tapi masih shift begitu Ibu? Baik, terima kasih. Pada masa pandemik ini, sistem pembelajaran yang ada pada Sekolah Dasar Negeri Tuak Daun Merah sementara ini masih pembelajaran dari rumah, yaitu BDR. Jadi mungkin kedepannya kita bisa usahakan supaya ada tatap muka, tapi persyaratannya salah satunya jumlah guru dan tenaga kependidikan semua harus divaksin dulu. Itu saja. Oke, baik Ibu, terima kasih. Masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ini sudah masuk ke pertanyaan inti. Untuk anggaran dana BOS untuk sekolah SD Negeri Tuak Daun Merah ini biasanya tiap tahun itu biasanya berapa Ibu, kita tahun yang sebelum-sebelumnya? Iya, baik. Untuk anggaran dana yang ada pada SD Negeri Tuak Daun Merah, anggarannya hanya satu saja, yaitu anggaran dana BOS yang biasanya tiap tahun dilaksanakan. Kalau anggaran lain-lain tidak ada, hanya dana BOS saja. Dan dana BOS yang ada pada SD Negeri Tuak Daun Merah biasanya setiap tahun itu disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. Baik, biasanya kalau jumlah siswanya itu per tahun dikalikan dengan 910.000 per siswa. Artinya kalau 402 siswa berarti 402 siswa itu dikalikan dengan 910.000, jadi dapat sudah anggaran selama 1 tahun.
Ya, itu dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari dana BOS yang biasa sudah dicairkan itu biasanya dilakukan untuk apa saja, Ibu? Baik. Dana BOS yang setiap tahun diterima dan dikelola oleh bendahara biasanya diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan sekolah, dan yang ada di dalamnya juga ada kebutuhan siswa, dan sistem pengelolaannya disesuaikan dengan beberapa pengembangan yang ada pada sekolah SD Negeri Tuak Daun Merah. Ada sekitar 8 kompetensi pengembangan yang ada di yang terkompetensi itu. Di dalamnya sudah ada kebutuhan-kebutuhan siswa, termasuk yang ada di dalamnya termasuk ada ATK dan juga belanja-belanja lainnya, itu kebutuhan siswa dan guru. Biasanya diutamakan itu kebutuhan siswa. Pembelanjaannya tuh biasanya kebanyakan kita alokasikan untuk siswa, seperti buku-buku pembelajaran siswa itu. Oke Ibu, pertanyaan yang berikutnya. Untuk baru-baru ini kan ada Badai Seroja, jadi pasti banyak gedung atau banyak perbaikan juga yang ada di sekolah ini. Itu anggarannya untuk tahun yang sebelumnya itu kira-kira, bukan tahun yang sebelumnya, itu tahun dari bulan April. Itu menurut Ibu itu menelan banyak biaya atau tidak Ibu? Yang pada saat terjadinya Badai Seroja itu, setelah itu apakah ada perbaikan gedung atau tidak ada? Baik, dengan adanya Badai Seroja baru-baru itu pada sekolah SD Negeri Tuak Daun Merah juga dia mengalami kerusakan ringan. Kerusakan ya tidak terlalu berat, juga kerusakan ringannya. Tapi kita sudah terlanjur ini mengadakan kegiatan rencana ya, yang ada di dalamnya tuh tidak ada tentang perbaikan. Ya, ada tentang perbaikan, tapi di dalamnya itu perbaikan lainnya ada. Tapi yang Seroja baru-baru yang kita alami yaitu kerusakan seperti plafon yang ada pada lantai 2 itu belum, sampai saat ini belum bisa ditangani, karena waktu itu kita diminta data juga dari dinas untuk dimasukkan supaya bisa dapat bantuan. Jadi anggaran untuk kerusakan yang ada mungkin hanya 20%, seperti tempat parkir yang rusak sudah diperbaiki, dan juga itu waktu ini pohon tumbang sempat dibersihkan juga, itu ada masukan dalam rencana juga begitu. Oke, terima kasih Ibu. Nah, ini kalau menurut pendapat Ibu, kira-kira kalau dana yang sudah dialokasikan untuk sekolah ini nih, apakah dia sudah benar-benar tepat sesuai dengan sasarannya atau belum? Nomor karena video dia hanya sampai berapa menit saja dia suapkan nih. Oh iya. Baik Ibu, pertanyaan yang berikutnya. Menurut Ibu anggaran yang sudah dicairkan dana BOS itu apakah sudah menurut Ibu sudah sesuai tepat dengan dia punya sasarannya atau masih belum Ibu? Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Baik, terima kasih. Selama ini anggaran yang dicairkan per tahun tuh saya
Oke, Ibu, pertanyaan yang Oke, baik. Pertanyaan yang berikutnya, menurut Ibu, dana BOS yang sudah dicarikan sekolah ini apakah sudah tepat sasaran atau belum? Baik, dana BOS yang dicairkan pada setiap tahun itu biasanya sesuai dengan anggaran yang kita buat. Artinya tepat sasaran. Seperti tadi saya bilang, kita peruntukan tuh diutamakan siswa, yaitu buku-buku pembelajaran dan ATK yang ada pada sekolah ini dan kebutuhan lainnya. Ke Ibu, pertanyaan yang berikutnya, di sini kalau auditor biasa turun itu biasa auditornya dari mana, Ibu? Kalau untuk sekolah ini? Ya, untuk pengalaman beberapa tahun belakangan ini, biasanya setiap tahun pada sekolah ini selalu dapat selalu diaudit oleh tim BPK kota dan juga inspektorat kota. Itu biasanya diaudit oleh tim-tim tersebut. Tapi selama ini pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah ini masih berjalan dengan baik. Artinya dia tidak mengalami kendala begitu. Dikelola dengan baik oleh bendahara. Oke, Ibu, pertanyaan yang terakhir, nilai positif apa yang Ibu ambil atau pelajaran yang berharga begitu yang Ibu ambil untuk khususnya untuk kami mahasiswa akuntansi dalam pengelolaan tentang data keuangan ini, sifat apa yang harus kami terapkan dalam pengelolaan data keuangan, Ibu? Baik, dalam pengelolaan keuangan bukan hanya dana BOS saja ya, tapi tentang keuangan itu yang perlu kita perhatikan itu ketelitian, mungkin ketelitian gitu. Karena kita tahu bahwa kalau kita hitung uang itu salah satu angka saja nanti sampai akhirnya juga akan salah. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah fokus, terus kita teliti. Kalau kita fokus dan teliti berarti kita akan menyelesaikan satu laporan dengan baik. Jadi dan juga dalam mengerjakan laporan banyak sekali pelajaran yang kita ambil, di mana kita bisa mendapat pengalaman dan juga mendapat ilmu. Karena menjadi seorang bendahara ini bukan gampang-gampang ya. Jadi pesan yang saya kasih untuk adik-adik itu prinsipnya atau rumusnya itu kita fokus dan teliti. Kalau kita fokus dan teliti berarti kita akan melaksanakan semuanya dengan baik. Itu saja. Oke, Ibu Esi, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Dan terima kasih juga yang telah menonton video ini untuk Ibu dan teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video yang lainnya. Dah.